Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Nurul Fadilah dari SMP Global Surya akan menjelaskan materi bela negara dalam konteks NKRI. Pengertian negara, bangsa, dan tanah air. Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sah. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki persamaan latar belakang sejarah, pengalaman, dan perjuangan dalam mencapai hasrat untuk bersatu dalam mencapai cita-cita bersama. Tanah air adalah tempat di mana seseorang dilahirkan, hidup, dan memperoleh kehidupan dan akhirnya meninggal dunia. Fungsi dan tujuan negara. Fungsi. Pertama, fungsi keamanan dan ketertiban. 2, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. 3, fungsi pertahanan. 4, fungsi keadilan. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, ada menciptakan kekuasaan negara secara demokrasi. Yang kedua, mencapai perdamaian dunia. Yang ketiga, menjamin hak dan kebebasan manusia. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Dan yang terakhir, mencapai kesejahteraan bersama. Unsur-unsur negara. Yang pertama ada rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintah yang sah dan berdaulat, yang keempat pengakuan dari negara lain. Hakikat bela negara. Pengertian cinta tanah air dan bela negara. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul di dalam hati sanubari warga negara untuk mengabdi, membela, dan melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Bentuk bela negara. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang ketiga pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan secara wajib, yang terakhir pengabdian sesuai dengan profesi. Perundang-undangan yang mengatur bela negara. Yang pertama UUD NRI tahun 1945, yang kedua UU nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, yang ketiga UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang keempat UU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Perjuangan mempertahankan NKRI. Ancaman dan gangguan NKRI di awal kemerdekaan. Yang pertama ada kedatangan tentara sekutu pada bulan September 1945. Pasukan khusus yaitu AFNI mendarat di Tanjung Priok. Kedatangan sekutu disambut gembira. Akan tetapi ternyata sekutu diboncengi oleh Nica. Kedua, keinginan pemerintah kolonial Belanda menjajah kembali Indonesia. Yang ketiga, pemberontakan PKI di Madiun. Yang keempat, pemberontakan DITII. Yang kelima, pemberontakan yang bersifat separatisme. Yang keenam, dinamika penyelenggaraan negara. Perjuangan mempertahankan NKRI. Perlawanan senjata, salah satunya yaitu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dan juga Bandung Lautan Api. Perjuangan diplomasi, salah satunya perundingan di Jakarta 7 Oktober 1946 dan perundingan Linggarjati. Ancaman terhadap NKRI saat ini berdasarkan asal datangnya ancaman dari luar negeri, salah satunya agresi, yaitu berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain. Ancaman dari dalam negeri, salah satunya disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.